I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Saya dari mahasiswa UIN STN Jambi, Awardi BSI Scholarship Batch 2 atau tahun 2020. Kali ini saya akan membuat video presentasi atau penjelasan, yang mana video ini adalah salah satu tugas dari pembinaan ke-18, yaitu tentang public speaking, yang mana video ini akan membahas tentang kepemimpinan atau leadership. Oke, tanpa menunggu waktu yang lama, kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan atau leadership. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memandu orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Leadership mencakup keterampilan dalam menginspirasi, memimpin dengan contoh, mengambil keputusan, dan membangun hubungan yang kuat dengan tim atau kelompoknya. Sebagai seorang pemimpin yang efektif, ia mampu menunjukkan visi yang jelas, mengambil keputusan yang tepat, serta mendorong kolaborasi dan inovasi di antara anggota timnya. Selain itu, seseorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, memecahkan konflik, dan mengembangkan potensi anggota timnya. Seorang leadership tidak hanya terbatas pada posisi atau jabatan tertentu, tetapi bisa dimiliki dengan dipraktikkan oleh siapa saja dalam berbagai konteks kehidupan, baik dalam dunia bisnis, politik, organisasi sosial, atau kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan seringkali merujuk pada posisi atau status seorang dalam sebuah organisasi. Seseorang dapat menjadi pemimpin karena jabatan atau kekuatan formal yang diberikan oleh sebuah posisi atau karena pengakuan dari orang lain. Namun, kepemimpinan juga bisa timbul dari kualitas pribadi seperti integritas, visi, dan kemampuan untuk memotivasi orang lain. Setelah itu, leadership lebih fokus pada aksi dan perilaku seorang dalam mempengaruhi orang lain. Leadership melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, membimbing, dan mengarahkan orang-orang menuju tujuan yang bersama, terlepas dari apakah seorang memiliki jabatan formal sebagai pemimpin atau tidaknya. Menjadi seorang pemimpin, dia harus memiliki tugas dan kewajiban yang ia lakukan selama menjadi seorang pemimpin. Antara lain, yang pertama, dia harus menyusun visi dan strategi, yang mana seorang pemimpin perlu merumuskan visi yang jelas untuk organisasi atau timnya. Ini melibatkan pengembangan strategi dan rencana aksi yang akan mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dia harus membimbing dan memotivasi. Seseorang pemimpin harus membimbing anggota timnya, memberikan arahan, dan memotivasi mereka untuk berkinerja tinggi dan mencapai potensi terbaik. Dia harus memiliki komunikasi yang efektif. Kepemimpinan melibatkan komunikasi yang efektif dengan anggota tim serta pihak-pihak eksternal. Seorang pemimpin harus bisa mendengarkan, memberikan umpan balik, dan menjelaskan visi serta tujuan dengan jelas. Dengan tugas-tugas ini, seorang kepemimpinan ini sebagai fondasi yang efektif atau memungkinkan pemimpin untuk menciptakan lingkungan di mana orang lain dapat tumbuh dan kinerja secara optimal. Oke, mungkin sedikit itu aja yang dapat saya sampaikan atau saya bahas sedikit tentang kepemimpinan atau leadership. Apabila nanti ada kata-kata yang kurang ataupun kurang dimengerti oleh pendengar, saya mohon maaf. Apabila ada keliruannya, nanti saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.